Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo di ruang sidang menilai jika visum bukan satu-satunya alat bukti kasus pemerkosaan yang dihadirkan dalam sidang. Ahli menyebut korban pemerkosaan yang menjalani visum rentan punya rasa trauma sehingga banyak yang tidak berani melapor dan menolak untuk divisum. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi kalau visum tidak ada di mana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, seringkali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan. Tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali. Karena Strategi Verdi Sambo menghadirkan saksi ahli di sidang dengan mengungkap kasus pemerkosaan kepada Putri adalah motif pembunuhan Yosua. Sudah bergabung sore hari ini dengan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala, dan juga kuasa hukum Yosua Martin Simanjuntak. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Saya ke Prof. Adri dulu. Prof. Adrianus, kalau isu pelecehan seksual ini diduga menjadi motif yang selalu diungkapkan, utamanya dari pihak Sambo, menurut Anda visum pentingkah kalau mau jualan isu pelecehan seksual ini di kasus Yosua? Idealnya begitu, apalagi ini kita bicara mengenai proses hukum, maka visum memang kata kunci. Tetapi, nah ini dia nih, kalau kita mau perlebar ke soal sosiologis, viktimologis, kriminologis, maka apa yang disebutkan oleh ahli tadi menjadi benar, ya. Jadi dalam dunia kriminologi, viktimologi, memang benar bahwa perasaan viktimisasi itu terjadi ketika mau melapor, maka itu kemudian membuat orang si korban kemudian tidak berani untuk melapor dan melakukan visum. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah kalau kemudian tidak ada visum lalu tidak ada kekerasan seksual? Kan enggak. Nah, maka mesti dicari hal-hal yang lain. Nah, itu yang sebetulnya yang hendak dikejar oleh. Jadi kalau dalam kasusnya Sambo ini visum penting ya? Oh, memang penting. Tetapi ketika itu tidak ada, nah logikanya adalah bahwa apakah lalu kemudian tidak ada kekerasan seksual? Kan nggak begitu, gitu ya. Nah itu yang logika itu yang kemudian hendak diintrodusir oleh para penasihat FS dan Tapi kalau sekarang kita sudah punya undang-undang TPKS? Ya, itu kan kalau bicara mengenai harusnya ya, normatifnya. Tetapi jangan lupa bahwa tetap diperlukan keberanian bagi korbannya untuk kemudian lalu go forward dan kemudian mengadu. Nah, ketika itu tidak ada, sekali lagi ini, apakah lalu kemudian tidak ada kasusnya, kan gitu ya. Maka lalu kemudian di jalan berpikir daripada mereka adalah maka dicarilah alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, dokumen dan seterusnya. Itu yang kemudian terjadi sehingga kemudian lalu sebagian logika dari kekerasan seksual kemudian diterima. Prof. Adri, kalau misalnya ini kan Putri juga adalah dulunya seorang dokter ya, lulusan kedokteran begitu. Harusnya kan mengerti betapa pentingnya arti visum ini kalau sebagai korban pelecehan. Menurut Anda kenapa sih kira-kira korban yang tidak memilih atau tidak memilih untuk tidak melakukan visum? Saya kira satu hal yang mungkin menjadi concern adalah rasa malu akibat dari akan terganggunya status mereka. Ya, jadi karena dalam hal ini keluarga FS itu ya dianggap sebagai elit kepolisian,
ya pimpinan dan bahkan mungkin juga akan menjadi pimpinan puncak kepolisian, maka apapun yang aib yang terjadi, betapapun aib itu dilakukan oleh orang lain misalnya, itu akan mengganggu karir tadi, ya. Nah, itu yang kemudian lalu Termasuk pride juga ya. betul menjadikan kemudian mereka tadi tidak mau menempuh Baik. jalan hukum, betapapun itu memang hal yang sebetulnya logis dilakukan. Begitu. Baik, Bang Martin, kuasa hukum Yosua, kalau gitu ini nguntungin Putri dong. Kalau visum ini nggak perlu ada, yang penting memang benar ada kasus pelecehan seperti yang disuarakan Sambo dan Putri. Ya, makasih Mbak Audrey. Yang pertama, siapa sih ahli ini? Ahli ini yang mendatangkan adalah terdakwa. Jadi wajar saja kalau memang pendapatnya itu menguntungkan ya terdakwa. Yang berikutnya, ya, ini berkali-kali saya harus ulang ya, Mbak Audrey. Kita harus bedakan antara perasaan ya, ataupun konteks sosiologi dan viktimologi dengan hukum. Kalau kita mendalilkan sesuatu, berarti kita harus bisa membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis tindak pidana pemerkosaan itu deliknya delik material. Tapi kalau tadi dibilang tidak apa-apa, mungkin saja karena korbannya merasa malu, tidak enak, apalagi mungkin ada kepangkatan. Kan bisa. Kemarin Bapak Muhammad Mustafa menyampaikan bahwa ya selain bahwa visum adalah alat bukti utama selain laporan dari korban, ya Bapak Muhammad Mustafa juga mengatakan bahwa profil dan juga relasi kuasa ataupun dari jabatan Sambo sangat memungkinkan ya untuk memfasilitasi istrinya melakukan visum. Tapi kan nggak dilakukan. Jadi jangan kita bayangin ya korban Putri Chandrawati ini atau orang yang mengaku korban ini sama seperti wanita-wanita rentan yang lain ya, yang mungkin lemah, relasi kuasanya juga lemah. Tidak, di sini dia yang relasi kuasanya lebih tinggi. Jadi yang menarik eliminasi tuduhan dari ahli pidana. Lalu yang ketiga, saya setuju apa yang disampaikan ahli pidana bahwa dengan tidak adanya visum ya tidak menentukan apakah ada kejahatan atau tidak. Yes, benar. Tapi kalau kita mau menentukan suatu kejahatan, ya, yang pertama harus dilakukan apa? Laporkan ke kantor polisi, berikan buktinya, berdasarkan juga. Ya, yang menarik kemarin Bang Martin dan Prof. Adri bukan hanya tentang pelecehan seksual itu ya tidak harus disertakan dengan visum kata ahli dari Sambo. Yang kedua yang menarik untuk disimak adalah jenis-jenis dari pembunuhan berencana. Nah, ini kan dikatakan ada beberapa tiga ya. Ada waktu yang tenang salah satunya. Nah, itu tadi dijabarkan di awal, tapi di belakang disebutkan kalau ini bukanlah pembunuhan berencana. Prof. Saya nggak ngikuti tuh, jadi saya nggak berkomentar tuh, Mbak. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk ciri-ciri pembunuhan berencana itu kan salah satunya adalah dibutuhkan waktu ya, bisa tenang ya, jeda waktu sehingga berpikir gitu ya untuk bisa melakukan perencanaan, betul? Betul, saya dari studi kriminologi amat setuju tuh, ya. Jadi tidak usahlah diurai sesuai dengan cara berpikir hukum ya, dengan pendekatan 340, tapi dengan cara berpikir kriminologi yang sebetulnya lebih generik ya, maka konteks terencana itu sudah ada. Nah, maka begini cara melihatnya. Jadi dari pihak PH terdakwa juga kelihatannya tidak berpretensi akan bisa melepaskan FS dan PC secara bebas murni, kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dari unsur dari pembunuhan berencana di kasus Yosua ini masuk ke dalam tadi unsur-unsur pembunuhan yang waktunya tenang, bisa mikir. Saya menduga begitu. Jadi ada waktu yang cukup, ada kesempatan bagi yang bersangkutan untuk berpikir tentang alternatif, dan yang ketiga adalah mengeksekusinya. Nah, dalam hal ini malah dengan bantuan orang lain. Tapi kemarin ahli bilang kemarin kalau dalam hal eksekusi katanya harus ada sama-sama menghendaki kematian seseorang, makanya dimasukkan kategori pembunuhan berencana. Ini enggak? Ya pada saat ketika terdakwa E ya mengatakan bersedia untuk melakukan satu penembakan, maka eksplisit itu sudah berarti kemudian yang bersangkutan ikut serta. Jadi bayangkan ya bahwa ketika kamu nembak ya, lalu kemudian E mengatakan iya, mana ada menembak yang menyenangkan, mana ada menembak yang berakhir dengan sesuatu yang positif, pasti negatif. Nah ketika kemudian dia menyetujui melakukannya, maka sebetulnya dia sudah masuk dalam konteks perencanaan itu, begitu. Jadi dapat Anda simpulkan bahwa memenuhi unsur pembunuhan berencana di kasus kematian Yosua. Ya betul. Oke, Bang Martin, silakan.
Oke, Bang Martin, kalau misalnya tadi Pak Prof Adri bilang kalau misalnya Bang Martin, Boleh saya lanjutkan? ya Bang Martin, boleh audionya dibuka? Boleh. Ya. Ya, silakan. Ya, saya gini, saya punya etika, saya tidak mau membantah pendapat ahli, tapi saya membatasi secara kuantitatif saja. Jadi gini, jaksa penuntut umum sudah menghadirkan ya ahli kriminolog dan mengatakan bahwa ini berencana, ya. Lalu 2 ahli pidana juga yang dihadirkan jaksa juga mengatakan unsur perencanaan tergenapi, ya. Lalu saksi-saksi HR yang hadir juga mengatakan demikian. Nah, silakan saja ya rekan-rekan dari pihaknya terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dengan kuantitas ya ahli dan saksi yang sama. Kalau tidak ada ya saya pikir nanti yang akan dipertimbangkan oleh hakim adalah fakta persidangan yang jumlahnya secara kualitas dan kuantitas lebih banyak. Terima kasih. Tapi kalau ada menakar-nakar nih 4 kali kan hakim, majelis hakim memberikan waktu 4 kali sidang ya untuk ahli dari Verdi Sambo. Ini bisa meringankan Sambo dan Putri? Ya, saya pikir itu fair trial ya. Silakan saja kita lihat nanti apakah pendapat ahlinya atau keterangan saksinya bisa dipertimbangkan atau tidak. Sejauh ini kan yang kita lihat baru satu ya ahli pidana. Kita belum ada kesempatan untuk melihat ahli-ahli yang lain. Mudah-mudahan sih mereka bisa berhasil ya kalau kita harapkan. Tapi kalau saya sih sanksi ya. Kenapa? Karena menurut saya apa yang sudah dihadirkan oleh jaksa dalam tahap pembuktian kemarin itu menurut saya sudah sangat mengerucut ke pasal 340. Demikian, terima kasih. Oke, jadi tidak perlu ya Prof Adri, atau menurut Anda perlu sih dihadirkan lagi mungkin ahli atau keterangan-keterangan yang bisa semakin menguatkan satu arah ada unsur pembunuhan berencana di Yosua? Saya berpendapat bahwa ini memang para ahli yang dipanggil ini memperlihatkan independensi ya. Ahli yang dipanggil oleh jaksa malah meringankan terdakwa. Ahli yang dipanggil terdakwa malah memberatkan terdakwa. Jadi kebalikan menurut Prof. Betul, mencerminkan independensi dari ahli yang tidak bisa disetir hanya karena dipanggil oleh Ini jaksa, mengartikan lalu apa, Prof? Independensi ya. Jadi tidak benar bahwa ahli itu tergantung datang siapa yang bayar gitu ya. Itu saya kira satu hal yang ya itu janganlah mengecilkan ahli ya. Ahli-ahli kita ternyata memiliki integritas dalam rangka mengatakan apa yang mereka tahu, begitu. Dan artinya ini sejalan juga ya dengan tadi independensi bahwa tidak ada yang kata Sambo bilang adalah ini hanya untuk jebakan kok untuk menjarahkan semuanya nih untuk JPU ini. Saya kira tidak ya, apalagi ketika misalnya ahli dari psikolog forensik ya, Apsifor ya, mengatakan mengenai bahwa mereka mendapatkan kondisinya, diberitahu kondisinya, dan juga sudah tahu bahwa ada saat di mana si terdakwa itu memberikan keterangan yang bohong, dan ada saat wawancara lain memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi mereka semua sudah tahu apa yang terjadi dan dari situ lalu kemudian mengambil assessment. Artinya bahwa tidak ada pretensi dari para ahli ini untuk sekedar menjebloskan terdakwa ke penjara gitu ya, tapi semuanya fair. Gitu. Ya, dengan pembunuhan berencana ini sudah masuk unsur pembunuhan berencana di kasus Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih juga kuasa hukum Yosua Martin Simanjuntak. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Prof.